Saya mengimbau kepada kehakiman dan juga kejaksaan untuk tidak meneruskan proses hukum kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo karena saya duga di sini mereka itu nggak memerlukan untuk dipenjara, tapi perlu untuk diteliti kesehatan jiwanya dan mungkin seharusnya mereka ini dikurung di rumah sakit jiwa. Ini saya lihat dari eksepsi yang disampaikan oleh Dr. Tifa yang mind blowing, membagongkan. Kita akan lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda tanya kita semua. Cuma untuk mengerti. Saya sebenarnya sudah menduga ini dari awal. Bahwa mereka ini saking pedenya karena saya menduga dan anggapan saya di sini ada celah-celah hukum yang memang dimainkan oleh mereka ini tadi. Tapi apa yang dilakukannya? Saya kira adalah pembuktian mens rea. Mereka ingin melakukan, dugaan saya di sini, melakukan pencemaran nama baik terhadap keluarga Jokowi, baik Jokowi, Gibran, mungkin Kaesang, dan juga istri dari Pak Jokowi. Karena kemarin mereka pun sempat pergi ke makam dari Ibunda Jokowi ini tadi. Mengapa saya menduga demikian? Mari kita lihat. Oke Mas, ini eksepsi yang disoroti oleh Dr. Tifa ini adalah temanya adalah error in objecto hingga produk jurnalistik jadi alat bukti bahasanya. Nah, menurut Dr. Tifa di sini dugaan ijazah palsu Jokowi ini maksudnya yang dia teliti ini adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi pada tahun berapa ya? 2025. Jadi tidak ada mens rea untuk mengarah dia ini pengen mencemarkan nama baik ataupun merendahkan Pak Jokowi itu sendiri, karena di zaman itu pasti Pak Jokowi tidak punya salinan ijazah digital. Nah, menurut Mas Denny, apakah eksepsi yang diajukan ini akan akan dikabulkan oleh hakim atau seperti apa? Saya pikir sih ini harus diteliti juga dari sudut yang lainnya lagi, dari mens rea saat mereka melakukan apa yang akhirnya mereka akui mereka lakukan. Apakah penampilan mereka di tempat-tempat podcast atau di ruang-ruang publik yang lain ini mencerminkan penelitian terhadap ijazah Dian Sandi? Karena jika memang itu yang terjadi, maka mereka harusnya itu menyertakan bahwa ijazah Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi itu palsu. Saya kira itu nggak susah untuk dituliskan saja seperti itu. Tetapi ada dugaan mereka memiliki mens rea ingin masyarakat ini berpikir bahwa apa yang mereka teliti ini adalah ijazah yang dimiliki Dian Sandi yang harus diakui bahwa itu milik Pak Jokowi. Maka ini sebenarnya memiliki dua pedang bermata dua. Satu, mereka ingin lolos dengan cara itu. Kedua, mereka menginginkan sebuah kasus hukum lain di mana Dian Sandi harus dihadirkan dan dia ini diminta untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah ijazah milik Pak Jokowi atau bukan. Tapi kita akan tahu bahwa kalau kita bersabar agak lebih jauh lagi, ini bukan perkara tentang ijazahnya. Ini perkara tentang bagaimana mereka mengupload dan coba untuk mengunggah banyak konten yang mendiskreditkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Maksudnya di sidang eksepsi ini kan sebenarnya ini justru jadi kesempatan emas dari Dr. Tifa yang bahasanya bisa menuangkan keberatannya kan. Cuman ini justru statementnya jadi tidak masuk akal seperti itu. Jadinya kan kentang gitu karena dibalikin lagi ke awal. Lah selama ini yang saya lakukan bukan memperjelekkan Pak Jokowi. Saya nggak berusaha juga untuk memenjarakan Pak Jokowi. Kan bukan itu intinya. Ada sebuah dugaan bahwa mereka ini berusaha untuk menjatuhkan marwah Pak Jokowi dengan mengunggah atau mengglorifikasi. Dugaan saya begitu, kasus ijazah palsu Jokowi yang selama ini terjadi. Dan masyarakat itu menerimanya kan seperti itu. Apapun yang kemudian mereka pikir mereka lakukan, itu menjadi seharusnya tidak penting. Karena dampak yang ada di masyarakat, ini jauh lebih penting daripada apa yang mereka kira mereka lakukan. Yang saya pikir, yaitu tadi, ini celah hukum yang sepertinya memang dimainkan, dugaannya. Akan bisa lolos nggak dengan memainkan celah hukum ini? Karena kan kemungkinan mereka akan bisa lempar badan ke arah Dian Sandi yang harus bertanggung jawab yang mengupload ijazah Pak Jokowi yang pada akhirnya menjadi sebuah kekeliruan subjek yang mereka teliti. Saya pikir jika sampai lolos, ya kita tahu bahwa hal ini pasti akan dipergunakan dalam kasus-kasus yang lainnya lagi. Di mana seseorang akan bisa nama baiknya hilang, diserang dengan sesuatu yang diambil dari internet yang tidak secara langsung dimiliki oleh orang ini tadi, tapi si orang atau pihak yang terlapor dan kemudian mereka ini melakukan serangan ini dengan pintarnya menggunakan celah hukum untuk membuat orang ini tadi menderita. Sangat mungkin ini bisa disamakan dengan kasus dokter yang meninggal karena dibully. Orang-orang ini nggak pernah melakukan sebuah serangan secara langsung, tapi konten-konten yang diunggah ini membuat stres sampai akhirnya dia melakukan bunuh diri.
secara hukum tidak bisa dikatakan ini adalah sebuah pembunuhan, tetapi kematian terjadi. Dan bullying ini sangat mungkin harus dibuktikan walaupun ini sulit. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah akan juga nantinya berpengaruh ke hukuman yang akan diterima Dr. Tifa? Dan justru ini juga maksudnya bahasanya, apakah ini juga ada bagian dari rencana kuasa hukum Roy Suryo untuk melihat, maksudnya dengan eksepsi seperti ini? Saya pikir ada pasal berlapis yang akan dimainkan di sini. Dan penasihat hukum dari Pak Jokowi ini tentu saja sudah juga menduga, karena saya yang awam aja sudah menduga permainan ini. Jadi saya melihat akan ada celah-celah yang lain yang akan dipergunakan. Tetapi saya berpikir bahwa hakim di Indonesia itu nggak kalau kita berpikir mereka pasti nggak akan sebodoh itu sampai akan hanya memutuskan berdasarkan sesuatu yang tidak dicek mens rea-nya. Saya mengira bahwa mens rea di sini sangat penting, dan apa yang dilakukan selama ini selama setahun penuh, kita tahu bahwa upaya untuk menjatuhkan marwah Pak Jokowi ini jelas terlihat. Dan dengan apa yang berada dan berkembang di masyarakat, ini semakin terlihat juga bahwa mereka itu melakukan secara sengaja dan terstruktur. Apakah wajar? Kalian nilai sendiri. Tetapi yang pasti, jika ini tidak diberikan sebuah hukuman yang akan membuat jera, maka orang-orang lain akan melakukan hal yang sama di masa depan nanti. Cuma kan bisa aja maksudnya Dr. Tifa dengan eksepsi seperti ini kan sebenarnya celah hukum. Dan bisa saja pada akhirnya Dr. Tifa ini dengan celah ini sengaja dari pihak Pak Jokowi sengaja diloloskan dan tidak dipidana, dan pada akhirnya berfokus kepada Roy Suryo. Menurut Mas Denny seperti apa? Itu mungkin ya, tetapi kalau menurut saya sih ya Dr. Tifa nggak akan mungkin diloloskan begitu saja. Tetap dia ini harus divonis, karena saya merasa bahwa apapun yang dilakukannya ini sudah menimbulkan banyak kekisruhan yang ada di Republik ini selama setahun ke belakang. Dengan alasan bahkan yang saya kira keji di sini, alasan akademis menyelidiki. Yang saya pikir jangan sampai nanti orang akan melakukan sebuah hal yang dianggap mulia hanya untuk memberikan teror kepada seseorang. Bisa saja kemudian ada orang yang datang ke rumah kita, terus kemudian ingin meneliti tanah di halaman kita, dan terus kemudian mengatakan bahwa tanah tersebut mengandung sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak bisa menjual tanah ini tadi. Apakah ini juga nggak akan disebut sebagai sebuah tindakan yang ya secara melanggar hukum itu tidak, tetapi mens rea-nya ini sangat mungkin bisa dibuktikan kalau bersalah. Maksudnya dengan persidangan Dr. Tifa dan eksepsi seperti itu juga, apakah maksudnya pada akhirnya Roy Suryo ini kan juga sebenarnya kayaknya testing the water ya, Dr. Tifa dengan celah hukum itu. Mungkin Roy Suryo juga kalau ini berhasil akan mencoba mengusahakan untuk melalui celah hukum yang sama, dan juga pada akhirnya membuat persidangan ini menjadi maksudnya kayak ini portfolionya nih Dr. Tifa nggak lolos di sini, nanti Roy Suryo pakai cara lain deh gitu. Iya, itu saya pikir mungkin saja terjadi. Tetapi harapannya tadi, hakim di sini harus memberikan penilaian yang objektif dan mengetahui secara menilai, tidak hanya dari aspek hukum yang sifatnya itu tertulis saja. Ada banyak niat yang sejatinya ini bisa dilihat. Dan upaya Roy Suryo sejak stupa dulu sampai sekarang itu pun harus juga diteliti dan juga dinilai juga. Dan masa iya di sini kemudian akhirnya sidang mengarah kepada Dian Sandi, yang saya pikir ya meskipun kita tidak tahu niat awalnya ini apa, tetapi apapun yang terjadi ini semakin kisruh dan nggak masuk akal. Maka saran dari saya di sini adalah jika ini tidak bisa diselesaikan dengan membuat mereka ini akhirnya ditangkap dan dibui, saya pikir ya ini hanya akan membuat orang-orang kehilangan kewarasan, dan jika memang itu harus terjadi, saya mengharapkan kalau mereka berdua lah yang ini harusnya dikurung dulu agar tidak menularkan virus-virus ketidakwarasan ini kepada banyak orang yang lebih jauh lagi. Jika kalian menyetujui atau tidak, tuliskan di bawah sini. Ini adalah pendapat saya, dan saya pikir ini menjadi anti klimaks saat Dr. Tifa mengajukan eksepsinya di sidang kedua. Apakah akan semakin kentang dan nggak masuk akal? Kita akan lihat nanti. Tetapi saya tetap melihat ada jeruji besi yang akan berdiri kokoh di antara mereka berdua dan kebebasan hidup mereka. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.